Kopi Antik Inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Syarkim Nakula Jaya Perkasa. Dalam kesempatan ini saya sedikit ingin berkomentar berkaitan dengan salah satu kasus yang hari ini sedang viral, yakni berkaitan dengan petisi yang dilontarkan oleh salah seorang bernama Wasim Rizvi, yang dia ini tercatat merupakan mantan ketua Dewan Pusat Wakaf Syiah di Uttar Pradesh, salah satu daerah di salah satu negara bagian di negara India. Wasim Rizvi ini dia memohon petisi kepada Mahkamah Agung India agar menghapus 26 ayat Al-Quran yang dia anggap sangat mempromosikan terorisme dan jihad. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa karena sudah lama sebetulnya serangan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini belum muncul kembali dan baru muncul hari ini melalui salah seorang yang bernama Wasim Rizvi. Tentu saja ini kalau kita coba buka berkaitan dengan motif, tentu ada beberapa motif berkaitan dengan apa yang dilontarkan oleh Wasim Rizvi ini. Yang pertama, bisa jadi ini motifnya benar-benar ingin menyerang ayat-ayat Al-Quran, atau bisa jadi juga motifnya hanya semacam pandat sosial, bahwa bagaimanapun ketika menyerang ayat-ayat Al-Quran, siapapun akan mental kembali. Intinya adalah dia sesungguhnya ingin melakukan satu upaya untuk panjat sosial agar dirinya bisa terkenal, kemudian juga bisa viral. Karena kalau berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran atau orisinilitas ayat-ayat Al-Quran, semua pun sama, bahwa tidak ada yang mempertanyakan kembali berkaitan dengan keaslian ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga dari kalangan Syiah tersendiri. Bahkan baru-baru ini kalau kita coba buka di googling, itu ternyata ada juga Dewan Syiah yang mempertanyakan berkaitan dengan motif Wasim Rizvi ini, mempertanyakan berkaitan dengan 26 ayat Al-Quran yang dianggap itu harus dicabut atau dihapus dari ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam kelompok Syiah sendiri, di kalangan Syiah sendiri, yang namanya Al-Quran, sahabat Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali bin Abi Thalib mereka menyebutnya, kemudian Imam Hasan, Imam Husain dan seterusnya sampai 12 imam, itu mereka mengakui tidak ada lagi persoalan berkaitan dengan orisinilitas Al-Quran atau keaslian ayat-ayat Al-Quran. Makanya ini menjadi satu hal yang sangat mustahil kalau seandainya memang tujuan inti dari orang yang bernama Wasim Rizvi ini adalah menyerang ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau kita coba buka berkaitan dengan keilmuan Al-Quran, ada salah satu doktrin di dalam Al-Quran sendiri yang menyebutkan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun, bahwa ayat Al-Quran ini kami sendiri yang menurunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malak Jibril. Kemudian kami juga nanti akan menjaganya, termasuk dalam urusan orisinalitas atau keaslian ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang mau mengganggu ayat-ayat Al-Quran itu akan ketahuan dengan begitu sangat cepat. Kemarin banyak kasus, misalnya ada surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang titiknya kurang,
atau hurufnya kurang dan lain-lain sebagainya, tidak begitu membutuhkan waktu yang lama, biasanya itu dapat secepatnya diketahui. Ini salah satu di antara inti dari Allah sendiri yang akan menjaga orisinilitas Al-Quran. Karena dari sisi logika ilmu Al-Quran, ada salah satu teori dalam ilmu Al-Quran itu bahwa yang namanya Al-Quran itu qat'iyun nuzul. Dari sisi turunnya, dari sisi pewahyuannya itu qat'i, sudah selesai. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan itu, apakah dengan kritik ilmiah ataupun dengan kritik-kritik yang lainnya. Dulu sempat para orientalis mencoba membongkar ayat-ayat Al-Quran, dicari titik kelemahan dan lain-lain sebagainya, tapi sampai hari ini ternyata mereka kemudian angkat tangan. Karena ternyata dari sisi nuzul, dari sisi turunnya pewahyuan, qat'iyun nuzul, Al-Quran itu sudah qat'i, Al-Quran itu sudah selesai. Persoalannya Al-Quran itu hanya ada pada sisi dalalah. Makanya kalau dari sisi nuzul Al-Quran itu qat'i, istilahnya sudah pasti, sudah tetap, sudah baqo, maka kemudian dari sisi dalalah, dari sisi penjelasan, dari sisi interpretasi, dari sisi penafsiran, para ulama sepakat zoniyud jalalah. Ada yang disebut dengan jalalahnya itu bisa jadi multi tafsir, multi interpretatif. Tapi dari sisi nuzul selesai. Seluruh umat Islam tidak ada yang mempertanyakan berkaitan dengan keasliannya, termasuk dua kalangan yang besar hari ini. Misalnya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah, semuanya sama sepakat qat'iyun nuzul. Baru dari sisi doniyud dalalahnya, penjelasannya, interpretasinya, inilah yang kemudian memunculkan multi interpretatif. Maka kemudian wajar kalau para ulama tafsir, ulama ulumul Al-Quran menyebutkan hamlatu lil wujuh. Al-Quran itu mengandung berbagai macam penafsiran-penafsiran yang mungkin akan berbeda tergantung dari sudut pandang orang melihat penafsiran itu. Bahkan dalam menurut salah satu ulama itu disebutkan Al-Quran itu persis seperti diamond, persis seperti berlian, yang dimana dalam setiap sudut-sudut tertentu itu, mau ya ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan seterusnya, itu ternyata memunculkan pancaran yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi, kalau mau menyerang Al-Quran, tentu orang yang bernama Wasim Rizvi ini salah alamat. Karena semuanya sepakat, orang pernah ingin mencoba mencari titik kelemahan Al-Quran dari sisi pewahyuannya, sampai hari ini tidak selesai. Oleh karena itu, Al-Quran qat'iyun nuzul. Dari sisi pewahyuan, dari sisi turunnya, Al-Quran ini adalah sudah qat'i. Baru persoalannya itu ada pada doniyud dalalah, ada pada persoalan penafsiran. Kalau inti kritik dari orang yang bernama Wasim Rizvi ini adalah berkaitan dengan bahwa ada 26 ayat Al-Quran yang dianggap mempromosikan terorisme dan jihad, inilah yang disebut dengan doniyud dalalah. Dia menafsirkan ayat itu seperti itu. Padahal ulama yang lain atau kita menafsirkannya tidak seperti itu. Karena yang namanya jihad itu bisa ditafsirkan macam-macam. Tergantung cara pandang orang menafsirkan itu. Kalau orang dalam kelompok-kelompok ekstrim tertentu atau radikal tertentu menafsirkan ayat-ayat tentang jihad, barangkali yang dipraktekkan seperti yang disesalkan oleh orang yang bernama Wasim Rizvi yang tadi itu. Terjadi terorisme, peledakan, dan lain sebagainya, walaupun ini mungkin tidak berdiri sendiri. Sebab bisa jadi ada provokasi, ada siasat politik dari yang lain yang tujuan intinya sebetulnya adalah ingin membuat dunia ini berantakan, ingin membuat dunia ini seolah-olah tidak aman, dan nanti dialamatkan kepada orang-orang Islam. Padahal ternyata itu hanya satu tafsiran. Sebab kalau menggunakan tafsir yang lain, yang namanya jihad itu tidak berarti perang, tidak berarti kemudian terorisme dan lain-lain sebagainya. Karena yang namanya jihad itu intinya adalah bagaimana seseorang itu bersungguh-sungguh. Bahkan dalam kasus tertentu ketika Rasulullah dengan para sahabat baru melaksanakan perang Badar yang dianggap perang yang sangat terbesar,
Karena jumlah umat Islam itu 1:10 kalau tidak salah dalam sejarahnya itu, ya sangat besar sekali. Tapi ternyata umat Islam berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka kemudian para sahabat yang menang perang itu kembali, mereka bahagia dan seterusnya. Tapi ketika berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, kita itu baru kembali dari perang kecil. Itu yang namanya perang Badar yang luar biasa, yang tantangannya mati. 1:10 itu perang kecil kata Rasulullah. Artinya yang disebut dengan perang itu kecil. Jihad hanya jihad yang paling tipis. Jihad yang paling besar kata Rasulullah ketika para sahabat menanyakan adalah bagaimana ketika kita bisa menahan hawa nafsu ketika kita mau marah. Al-imsak, kita bisa menahan nafsu ketika kita mau marah. Inilah yang disebut dengan yang disebut dengan jihad itu adalah mayamlikan nafsahu indal ghadab. Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dia dalam keadaan marah, itulah yang disebut dengan jihad sesungguhnya. Jadi bukan berkaitan dengan persoalan fisik, tapi berkaitan dengan persoalan psikologi, persoalan psikis. Makanya kemudian inilah yang sering disalahartikan berkaitan dengan jihad yang tadi itu. Nah, bisa jadi orang yang bernama Wasim Rizvi ini salah menafsirkan tentang jihad. Karena kalau kita baca 26 ayat yang diajukan untuk kemudian dicabut atau dihapus oleh Wasim Rizvi ini, ternyata tafsirannya kan tafsiran yang salah menurut dia. Tapi tafsiran yang sebetulnya adalah bukan seperti itu. Karena jihad sendiri tentu tafsirannya tidak seperti yang dia bayangkan seperti itu. Karena jihad yang paling luar biasa, tafsir yang paling luar biasa itu adalah mayamlika nafsahu indal ghadab. Ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, padahal dia dalam keadaan marah yang sangat membuncah sekali. Ini salah satunya. Jadi kalau misalnya si Wasim Rizvi ini motifnya adalah menyerang ayat-ayat Al-Quran, tentu ini sangat salah sekali. Makanya saya lebih tertarik menempatkan si Wasim Rizvi ini karena memang cacat logikanya sangat luar biasa, cacat intelektualnya sangat luar biasa, cacat ilmiahnya sangat luar biasa. Saya melihatnya ini semata-mata bukan menyerang Al-Quran, bukan menyerang Islam, tapi saya melihatnya ini semacam upaya untuk dia pansos, untuk panjat sosial, bagaimana agar dirinya itu sangat terkenal. Dan ini sangat wajar, karena kalau kita lihat bagaimana latar belakang orang yang namanya Wasim Rizvi ini, ternyata dia itu adalah salah satu produser Bollywood yang pernah menelurkan salah satu film yang namanya Ram Ki Jamabumi. Artinya dia paham betul berkaitan dengan pentingnya panjat sosial ini. Jadi saya melihatnya ini semacam seperti itu. Jadi jangan terlalu dianggap serius ungkapan atau ucapan atau statement atau pengajuan penghapus 26 ayat Al-Quran kepada Mahkamah Agung India ini, karena bagaimanapun tentu ini tidak akan dikabulkan. Karena tadi jangankan orang yang bernama Wasim Rizvi yang saya pikir dia punya kelemahan dari sisi metodologi keilmuan Al-Quran, orang yang paham keilmuan Al-Quran sendiri pun akan sangat sulit dia untuk bisa mengkritik berkaitan dengan qat'iyun nuzul, kebenaran berkaitan dengan pewahyuan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi saya melihatnya ini adalah semacam panjat sosial untuk bisa membuat seseorang yang bernama Wasim Rizvi ini kemudian terkenal di dunia. Entah tujuannya apa. Tapi yang paling terpenting jangan dibesar-besarkan, karena kalau dibesar-besarkan tujuan dia panjat sosial ini benar-benar akan dapat tercapai. Biarkan aja sebagaimana apa adanya. Al-Quran bukan hanya kita umat Islam yang akan menjaganya, tapi janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Aku ini yang menurunkan kata Allah, dan aku juga nanti akan menjaga orisinalitasnya dari tangan-tangan siasat yang ingin merusak ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah janji Allah, dan janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan bisa mengingkari janji-janjinya. Ini barangkali Baraya Kopi Antik yang berbahagia,
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Asgun di Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing, apa-apa bikin pusing, otak berputar 7 keliling. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi bening, menahan diri agar standing. Kopi anti, komunikasi pikiran analitik. Kopi anti, komunikasi pikiran akademik.